sekitar Tenggarong seberang? Ada nggak? Halo, kedengaran nggak suara saya? Terdengar, Bu. Ada nggak yang dari Tenggarong seberang? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Adanya Tenggarong Kota, Bu. Kalau Tenggarong seberang kan daerah ini ya, apa daerah L itu. Oke, baru 27, ini belum separuh ya? Kita ini sudah sambil nunggu, kita cerita-cerita dulu. Coba saya pengen kenalan yang belum kenal. Yusi Tirana. Yusi Tirana dari mana? Dari Samarinda, Bu. Samarindanya mana? Di Lobakung, Bu. Kalau Lobakung airnya aman ya? PDAM. Aman, Bu. Dari PDAM mana ya kalau Lobakung itu? Ada IPAM-nya sendiri, Bu, di Lobakung. Oh, tapi punya PDAM pengelolaannya. Iya, PDAM. IPA apa namanya itu kalau PD sana itu? Pengolahan air minum Lobakung, Bu. Oh, IPA Lobakung ada sendiri ta? Iya. Dari sumber air apa sumber airnya? Kayaknya sungai deh, Bu. Kayaknya. Sungai Mahakam juga ta? Iya. Soalnya letaknya di pinggir Sungai Mahakam gitu, Bu. Intake-nya. Uh-uh. Soalnya ini sih kalau di Samarinda ini meskipun ada beberapa IPA, tapi IPA-nya itu terkoneksi jaringannya, di jaringannya gitu terkoneksi. Jadi bisa saling suplai gitu, terkoneksi. Jadi enggak satu IPA itu dia area distribusinya sendiri. Ada juga yang memang sendiri. Beberapa IPA yang baru itu seperti Gunung Lipan itu sendiri, terus IPA Pampang itu sendiri. Jadi tidak terkoneksi dengan jaringan lain. Tetapi kalau yang di kota itu ada beberapa yang terkoneksi. Jadi tidak satu IPA itu punya area distribusi sendiri. Oke, kalau Satria kayaknya sudah pernah ya. Putri Sukma. Iya, Bu. Putri Sukma dari? Saya dari Kabupaten Pasir, Bu, di Kuaro. Cuma tinggalnya di dalam desanya. Oh, kalau Kuaro agak jauh ya, sudah perbatasan sama Kalsel. Ya, nggak terlalu dekat juga sih, Bu. Kalau di sana pakainya apa sumber airnya? Kalau di desa saya itu penyaluran dari pemerintah desa itu dari air terjun gitu, Bu. Dari apa? Air terjun. Oh, jadi dari mata air berarti ya? Iya, Bu. Kalau dari mata air mestinya bagus ya airnya. Iya, Bu. Kalau hujan deras aja dia jadinya keruh. Tapi hanya ini ya, berarti hanya melayani wilayah desa itu saja ya? Iya, Bu. Satu desa aja. Kalau dari air terjun kayak gitu tuh harus dijaga benar ini daerah catchment areanya. Jadi kalau tangkapan airnya nanti berkurang, debitnya berkurang, ya itu imbasnya ke sumber air bakunya kan debitnya jadi berkurang. Jadi daerah catchment areanya itu yang benar-benar harus dijaga kalau yang dari ini sumber air yang seperti itu. Tapi biasanya sih kualitasnya lebih bagus.
Oke, tapi aman ya? Hanya maksudnya debitnya kontinuitasnya nggak masalah ya? Aman, Bu. Aman ya. Oke, siapa lagi ya yang belum pernah ngobrol dengan saya? Krise Putra, Iya, Bu. dari mana? Dari Berau, Bu. Oh, Berau, lumayan jauh. Di sana, Berau kotanya atau di mana? Di kotanya, Bu. Oh, di kotanya. Kalau di kotanya PDAM ya? Iya, Bu. Aman PDAM-nya, Berau? Iya, Bu. PDAM-nya aman? Aman, Bu. Ini ya dari sungai juga ya Iya. airnya? Oh, iya rata-rata air sungai. Oke, siapa lagi ya yang belum pernah ngobrol dengan saya? Fatima. Fatima dari mana? Saya dari Samarinda, Bu. Oh, Samarinda aja. Samarindanya mana? Di Bukit Pinang, Bu. Bukit Pinang yang dekatnya seberangnya sampah itu ya? Agak lumayan jauh sih, Bu, tapi ya iya deket, Bu. Oh, Bukit Sampah. Kalau di sana pakai apa? PDAM ya? Bu, ya. PDAM. Tapi debitnya aman? Aman aja, Bu. Oh, Kadang kayak mati, airnya mati gitu, Bu, misalnya perbaikan pipa. Cuman ya aman aja sih, Bu. Nggak sering-sering. oke. Kalau di daerah kota kayaknya masih lancar. Apalagi itu kan jaringan distribusi lama ya. Kalau Iya, yang Bu. baru ini terkadang ya masih ini terkendala kontinuitasnya. Jadi kadang-kadang masih nggak bisa full 24 jam atau kalaupun 24 jam tapi debitnya mengecil di peak peak pemakaian gitu. Di pagi, sore itu kan jam peak-nya kalau pola peak-nya penggunaan air kan di pagi sama sore itu biasanya mengecil debitnya gitu. Terkadang seperti itu kendalanya, kalau produksi airnya tidak mencukupi, jadi debit debit dari PDAM-nya, IPA-nya kurang, jadi terkadang ada kondisi seperti itu. Jadi tidak, kontinuitasnya berkurang gitu, jadi debitnya mengecil di jam-jam puncak gitu. Oke, sudah 34 ini aslinya 50-an ya? Iya, Bu, 54. Nah, masih 20 orang yang nggak ada. Kalau mata kuliah yang lain, selalu ini ya, kita selalu, eee, apa namanya, sistem kuliahnya selalu dengan Zoom atau ada metode lain? Gimana? Kalau sampai saat ini masih Zoom aja sih, Bu. Jadi dominan di Zoom ya, jadi dalam seminggu kalian Zoom itu bisa berkali-kali gitu ya? Iya, betul, Bu. Mmm, memang sih ini sih ya, kadang ini, apa, eee, kontaknya kan nggak bisa maksimal seperti kita ini, kita kita bicara secara tatap muka face to face, tapi ya memang seperti ini kondisinya, jadi mungkin pembelajaran mandiri itu yang jadi lebih bisa memperkuat apa yang kalian dapat gitu. Ya karena kalau sekarang aja sih pembelajaran mandiri kan tidak menjadi sesuatu yang susah kan, karena akses informasi kalian banyak, bisa dapat informasi dari mana saja gitu terkait apapun yang bisa kalian cari gitu. Tapi mungkin ini ya ada rasa apa, kalau anak saya sekolah online katanya bosen gitu, jenuh karena, apa ya,
ada rasa feel yang nggak dapet gitu ketika kondisi di rumah dengan kondisi berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru-guru dan suasana di lingkungan sekolah itu yang mungkin nggak bisa didapat gitu. Jadi ya kalau untuk mahasiswa sih mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terasa karena ya ibaratnya udah mahasiswa udah bisa ini adalah proses latihan untuk belajar mandiri dan belajar mandiri itu nanti di tahapannya ketika kalian benar-benar sampai ke skripsi itu akan sangat sangat membantu gitu. Karena kalau sudah sampai di tingkat skripsi itu dosen pembimbing hanya mengarahkan tetapi tetap kalian yang harus banyak mengeksplor sendiri, harus banyak mencari, membaca seperti itu. Jadi sumber referensi juga harus kalian banyak cari. Mungkin dosen pembimbingnya mengarahkan untuk mencari A, B, C gitu. Tapi kalian sendiri yang harus berusaha untuk mencari. Meskipun kalau saya kadang-kadang saking gregetannya juga saya kadang ikut mencari gitu. Karena saya nggak kalau buat saya kalau di era seperti ini yang nggak ada penolakan untuk nggak ada lah alasan untuk susah dapat referensi dan sebagainya itu nggak ada gitu. Karena dunia sudah sebegitu terbukanya gitu. Akses informasi dari mana saja, mau buku, mau jurnal, kalian berlangganan perpustakaan online juga sudah bisa terbuka di mana saja. Jadi harus banyak membaca dan harus belajar ini sih. Kuncinya ketika semua akses itu sudah terbuka, kuncinya adalah pelajaran bahasa Inggris itu benar-benar sangat penting gitu ternyata. Karena ya banyak pengetahuan, informasi yang disajikannya dalam bahasa nomor satunya masih bahasa Inggris gitu. Bahasa yang lain masih yang nomor keberapa dan itu tidak dominan untuk digunakan. Jadi berlatih untuk mau membaca referensi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi itu akan membantu kalian untuk bisa dapat banyak ilmu gitu. Karena ya itu penyajiannya dalam bahasa Inggris. Kalau kita membatasi diri dalam referensi yang bahasa Indonesia saja ya tidak akan bisa maksimal karena diakui atau tidak memang kondisi riset di Indonesia kan berbeda. Ada banyak keterbatasan dengan riset yang ada di Indonesia gitu. Itu memang harus diakui gitu. Ada keterbatasan meskipun tetap ada hal-hal yang menjadi ciri khas dari kondisi geografis, kondisi iklim cuaca di kita yang itu menjadi ciri khas dari suatu penelitian gitu. Karena mungkin bisa jadi penelitian yang terkait dengan hal-hal yang berbau khasnya Indonesia itu bisa jadi tidak ditemui di tempat lain. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau di teknik itu menjadi ikonnya adalah tropical engineering ya karena itu mau menonjolkan sisi khasnya gitu. Seperti teknik lingkungan. Teknik lingkungan di Unmul kan akan punya ciri khas yang beda dengan teknik lingkungan di tempat lain. Itu misalnya seperti ada mata kuliah pilihan yang terkait misalnya terkait dengan pengolahan limbah agroindustri atau pengelolaan lingkungan tambang yang mungkin di tempat lain tidak menjadi concern gitu. Karena apa ya? Karena di tempat kita, di lingkungan sekitar kita tuh ada itu yang membutuhkan sentuhan kita sebagai orang TL gitu, yang terkait dengan kekhasan di suatu tempat gitu. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin yang lain nanti bisa nyusul atau gimana? Nyusul mungkin bisa nanti. Oke, kemarin kita ini sudah pertemuan keberapa ya? Kita pertemuan ke berapa ini? Saya belum dikasih linknya ya sama Bu Ika. Saya sudah menanyakan dari minggu lalunya untuk link masuk ke mall. Jadi kalian ini belum bisa absen karena
Atau kan nggak mungkin ya kelasnya sendiri-sendiri ya, mestinya kan saya gabung di kelas yang sudah dibuat Bu Ika karena Bu Ika yang masuk pertama ya. Atau saya belum pernah ngecek ini email lagi ya. Maksud saya jadi tertunda kalian untuk absen dan sebagainya. Ini kita sudah pertemuan ke 11, Bu. seharusnya 11. Iya. Seharusnya 11 tapi kita baru di pertemuan ke 10. Iya, Bu. Baru 10 ya, berarti nggak telat jauh lah ya, telat 1 kali. Supaya kalau telat 1 kali masih bisa inilah, nggak terlalu parah. Itu mungkin absennya aja yang kita jadi belum bisa karena kita saya sudah nanya ke Bu Ika, mungkin nanti hari ini ada rapat, mungkin kalau Bu Ika hadir di rapat nanti saya tanyakan lagi untuk link ininya mall. Oke, kita masuk ke membran filtrasi. Kemarin kita sudah bicara tentang unit filtrasi. Kita sekarang bicara spesifik ke unit bagian dari unit filtrasi yang kalau di sistem pengolahan air minum atau air bersih ini adalah unit advance-nya. Jadi nggak selalu dipakai untuk unit ini. Jadi menggunakan membran filtrasi karena prinsip dasarnya masih sama seperti filtrasi yang di mana ini adalah proses secara fisik. Kalau kemarin filtrasi kan ada proses fisik biologi, tetapi kalau membran filtrasi ini adalah murni fisik. Yang membedakan fisik dengan proses fisik dari membran dan filtrasi yang sebelumnya kita bahas adalah ya karena ini proses fisik yang berpengaruh adalah pori. Ukuran pori yang membedakan yaitu dari porinya untuk membran ini. Kita bicara flashback dulu tentang sejarah dari membran. Membran itu sebenarnya sudah digunakan sebagai water purification itu mulai dari tahun 60-an, kemudian mulai terjadi pengembangan membran ini di tahun 70-an. Itu sebenarnya bukan istilahnya mungkin bukan kelangkaan ya, tetapi mulai ini berkurangnya sumber air tawar sehingga karena kan kalau dari bumi kita yang sebegitu luasnya didominasi oleh air, itu yang paling dominan dari kondisi dibandingkan air dengan daratan yang dominan adalah air. Dari air itu sendiri yang dominan adalah air laut, bukan air tawar. Sehingga di beberapa negara memang sudah mulai terjadi kelangkaan sumber air tawar. Sehingga kalau kita kalian lihat di Sustainable Development Goal SDGs kalau sebelumnya adalah MDGs ya. MDGs kemudian menjadi SDGs itu masalah kelangkaan sumber air tawar itu juga dimasukkan ke dalam item. Ya karena itu tadi di beberapa tempat terjadi memang sumber air tawar itu sudah mulai berkurang karena selama ini kan untuk sumber air bersih yang utama untuk digunakan adalah sumber air tawar. Kelangkaan sumber air tawar ini bisa terjadi ya memang dipengaruhi oleh banyak hal, oleh iklim cuaca, dipengaruhi oleh juga catchment areanya yang mulai banyak hilang, adanya alih fungsi lahan dan sebagainya. Ada banyaklah yang faktor yang mempengaruhi terjadinya ini. Kalau kita bicara itu bisa jadi satu mata kuliah sendiri mungkin karena panjang ceritanya terkait dengan sumber air tawar ini. Kemudian karena adanya kelangkaan itu tadi, maka membran mulai digunakan sebagai unit untuk desalinasi air laut. Tujuannya desalinasi air lautnya adalah untuk sebagai sumber air bersih. Jadi air bersihnya menggunakan raw water-nya atau air bakunya adalah dari air laut. Kemudian
membran yang sintesis yang pertama itu di tahun ini 1867, yang si peneliti ini mempelajari tentang proses osmosis yang mendasari terjadinya proses reverse osmosis. Nah, penelitian itu terkait dengan kinetika proses difusinya, ada proses tekanannya, kemudian proses osmosisnya itu sendiri. Kemudian di tahun 63 ini ketika digunakan membran ini ternyata bisa menghasilkan flux yang tinggi. Flux itu adalah proses proses pemindahannya massa molekul air menjadi air permeatnya atau air yang jadinya kemudian dihasilkan reject water yang reject garamnya yang bagus. Artinya material yang tertahan atau terremoval itu cukup bagus dengan nilai sampai 99,5%. Artinya bisa sebagian besar garam-garam mineral yang mau dihilangkan itu bisa hilang oleh proses ini. Kemudian apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan membran? Membran itu adalah lapisan tipis yang semi permeable. Jadi material yang semi permeable artinya dia masih bisa dilewati oleh material yang digunakan untuk memisahkan substansi atau material impurities yang ada di air baku yang akan dihilangkan dengan adanya driving force atau adanya energi penggerak yang melewati lapisan membran tersebut. Nah, proses membran ini banyak digunakan untuk meremoval material-material seperti bakteri, mikroorganisme, partikulat, kemudian NOM atau natural organic matter, termasuk juga warna, rasa, bau, dan sebagainya. Kemudian prosesnya seperti apa gitu? Proses reverse osmosis terjadi apabila ada dua larutan dengan konsentrasi. Jadi ada dua larutan. Larutannya yang satu adalah konsentrasi yang encer, yang satunya konsentrasi pekat. Kemudian dipisahkan oleh lapisan ini, lapisan semi permeable tadi, sehingga larutan yang konsentrasinya encer akan terdifusi melalui membran untuk masuk ke dalam larutan yang pekat sampai terjadi titik kesetimbangan. Nah, proses itu yang disebut dengan proses osmosis. Proses mencapai titik kesetimbangan karena ada perbedaan dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Sehingga jika air tawar dan air asin dipisahkan dengan membran ini, maka air tawar akan terdifusi. Ini dalam kasusnya untuk desalinasi ya, maka akan terdifusi air tawarnya ke dalam air asin sampai mencapai titik kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya konsentrasi di air tawar dan di air asin tadi akan sama. Driving force atau daya penggeraknya itulah yang menyebabkan terjadinya aliran atau terjadinya difusi perpindahan air tawar ke dalam air asin melalui lapisan semi permeable yang disebut dengan tekanan osmosis. Jadi proses itu terjadi karena ada tekanan osmosis. Nah, besarnya tekanan osmosis itu akan tergantung dari karakteristik membran, kemudian temperatur dan konsentrasi garam mineral yang terlarut dalam air. Nah, tekanan osmosis normal pada air laut pada kandungan TDS. Kalau di air laut kan TDS-nya total dissolve-nya kan tinggi ya. Itu sekitar segini 26,7 kg dan untuk ini masing-masing kondisi air laut kan beda. Kalau di laut merah kandungan garamnya lebih tinggi. Ini juga menghasilkan tekanan osmosisnya yang berbeda. Nah, apabila tekanan yang diberikan itu lebih besar dari tekanan osmosisnya, maka ini kondisi yang gambar yang di sini, maka aliran air tawar akan berbalik, yaitu
dari air asin ke air tawar melalui membran semipermeabel, namun garamnya tetap tertinggal di dalam larutan ini, sehingga larutan ini menjadi lebih pekat. Nah, proses inilah yang disebut dengan reverse osmosis atau osmosis balik. Jadi prosesnya kalau ini kondisi normal, proses osmosis biasa. Nah, proses ini dengan memberikan tekanan yang lebih besar, sehingga semua proses yang menggunakan membran harus ada ini tekanan untuk membuat kondisi seperti ini, sehingga ini cairan yang di sini adalah cairan yang dihasilkan atau permeatnya, air produknya itu meninggalkan konsentrasi garam-garam mineralnya. Jadi semua proses membran itu menggunakan tekanan. Kemudian ada banyak tipe yang termasuk dalam membran filter. Jadi ada makrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada reverse osmosis, kemudian ada nanofiltrasi. Yang membedakan ini adalah nilai diameter porinya. Nilai diameter porinya semakin kecil itu proses RO yang paling kecil dari semua ini. Nah, ukuran kecil atau tidaknya filter membrannya ini juga nanti akan mempengaruhi partikel atau garam-garam mineral apa ya atau material biologi yang akan dihilangkan gitu. Jadi akan mempengaruhi semakin ini besar, dia tidak akan bisa menyaring misalnya material yang kecil seperti virus, misalnya seperti itu. Jadi prosesnya, nah kalau kita sambungkan lagi di sini, maka letak filter itu ada di sini karena semakin filter seperti rapid, slow sand itu semakin ke sini karena semakin ke sini ukuran porinya kan semakin besar. Pori dari medianya. Kalau di sini adalah pori dari membrannya. Jadi kalau dilanjutkan di sini letaknya ada di sebelah sini antara rapid sand, slow sand dulu, kemudian rapid sand. Seperti itu. Jadi prosesnya sama ya, tetap proses fisik. Ini yang membedakan ini. Jadi ukurannya, kemudian di sini akan terlihat material apa yang bisa dihilangkan oleh ini, bebas, ini, dan seterusnya. Jadi material seperti ini kan ada warna, kemudian ada mist, ada ini apa ini bakteri, ada virus, silika, koloidal dan sebagainya. Jadi material-material ini yang bisa dihilangkan oleh unit-unit ini tergantung dari tipe membrannya. Tipe membran itu sendiri tergantung sama ukurannya. Jadi ini kategorinya yang ukuran antara ini ke sini itu adalah makro partikel, ini termasuk mikropartikel yang kalau yang ini bisa dilihat dengan mata telanjang, artinya bisa kita amati secara visual dengan tanpa menggunakan alat bantu. Kalau yang di mikro ini kita perlu alat pembesar mikroskop optik. Kalau yang di selanjutnya kita perlu pakai SEM. SEM itu jadi perbesarannya lebih besar ya. Jadi enggak pakai ini. Kalau SEM itu kalau mikroskop kan kita lihat langsung dengan pembesaran, tapi kalau SEM itu udah terkoneksi dengan komputer, udah langsung memfoto kameranya, jadi ada perbesaran berapa, kemudian nanti akan terlihat ukurannya berapa, ukuran pori dari yang diperbesar itu, kemudian ukuran materialnya akan seperti kelihatan. Jadi
semakin kecil ukurannya, semakin membutuhkan alat yang lebih, lebih lebih mahal lebih mahal harganya juga. Jadi peralatan lab-nya lebih sensitif untuk bisa, membaca yang ukurannya semakin kecil. Kemudian tipe-tipe dari membran, yang pertama ada yang bentuknya plate dan frame, kemudian ada yang bentuknya tubular, ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya hollow fiber. Jadi ini ada 4 macam modul. Sejauh ini ada 4 ini yang masih digunakan untuk filter membran. Kemudian hal-hal penting yang harus kita tahu terkait dengan istilah-istilah yang ada di membran filter ini, yang pertama adalah fouling. Fouling itu kalau di filter biasa itu kita menyebutnya sebagai clogging ya, clogging atau penyumbatan. Jadi kalau di istilah membran, istilahnya bukan clogging tetapi fouling, itu sebenarnya sama istilah, tetapi untuk menunjukkan bahwa terjadinya, kalau fouling adalah fenomena terjadinya deposisi dan akumulasi partikel berukuran kecil pada permukaan membran atau terjadi kristalisasi serta presipitasi. Dari partikel yang berukuran kecil pada permukaan dari membran itu. Adanya fouling ini akan menurunkan laju perpindahan massa atau volume melalui membran. Flux atau fluxnya menurun. Jadi istilah flux itu adalah istilah ini untuk menunjukkan proses dari filtrasinya itu sendiri. Itu disebut dengan flux. Jadi proses laju perpindahan massa atau volume melalui membran, prosesnya itu. Jadi akan mengganggu ini, karena ini ya sama seperti proses clogging. Kemudian ada istilah permeate ya. Permeate itu hasil olahan atau air produknya. Kemudian faktor yang memicunya adalah nanti ada ini prosesnya akan seperti ini ya. Jadi ini salah satu, kalau ini salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah proses fouling. Salah satunya ini proses foulingnya seperti ini. Kalau ini arah aliran ya, dengan mengganti arah aliran. Jadi arah alirannya ada yang dead end, ada yang cross flow. Kalau dead end itu aliran dari atas, itu bisa dipengaruhi oleh proses foulingnya, dipengaruhi oleh kondisi gravitasi. Sehingga terkadang ada yang merubah sistem alirannya ini untuk mengurangi terjadinya fouling. Ini salah satu saja yang bisa dicegah adalah dengan mengganti arah aliran. Nanti ada saya ambil artikel khusus tentang ini, tentang fouling. Nanti ada banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah fouling selain dengan kita mengganti sistem arah aliran ini. Kemudian ada beberapa artikel nanti yang bisa dibaca untuk terkait dengan proses desalinasi air laut. Ini perbandingan aja cost biaya, karena kan selama ini kan dianggap proses pengolahan secara advance itu adalah proses pengolahan yang mahal gitu, berbiaya mahal. Ini perbandingan untuk cost dari unit energinya berapa dolar per meter kubik air, ini berdasarkan pada kapasitas dari unit water treatment plant-nya sebanyak 32.000 meter kubik per hari dengan konsentrasi TDS ini tinggi sekali, konsentrasi TDS-nya 42.000, itu biayanya sekian. Kemudian kalau dibandingkan dengan berapa meter kubik air yang diolah, untuk plant capacity yang kurang lebih sama ya, hampir sama, ini 32, konsentrasi TDS-nya lebih rendah.
estimasi air yang biayanya itu 1,04 kalau untuk yang ini, apa tadi, membran filter, makrofilter kalau ini ya. Kalau yang ini RO, untuk RO ternyata hanya kecil. Jadi untuk biaya cost-nya itu untuk 1 meter kubik air yang terolah itu hanya sekitar nggak sampai $1. Mestinya ketika menghitung cost-nya ini sudah termasuk investasi untuk peralatan, termasuk operational and maintenance-nya, termasuk itu semua. Jadi sebenarnya tidak terlalu mahal, tetapi masih belum menjadi apa ya, belum menjadi hal yang banyak dilakukan oleh negara, apalagi kalau di negara kita, karena ya kalau di negara kita air baku masih belum mencapai titik kondisi yang kritis untuk ketersediaan air baku, air tawar ya, belum mencapai kritis sehingga masih belum dilirik unit ini. Padahal dari unit pakai membran itu selain ada kita menghasilkan air produk, sebenarnya air reject water-nya itu kemarin ada teman yang melakukan penelitian, air reject water-nya itu bisa dimanfaatkan. Karena air reject water-nya itu mengandung garam-garam mineral. Nah, itu masih bisa digunakan. Sejauh ini yang sudah menggunakan proses desalinasi ini biasanya hanya kalau di Indonesia mungkin ada di beberapa daerah yang kondisi air bakunya susah untuk air baku air tawar, misalnya di pulau-pulau kecil yang terpencil itu biasanya ada menggunakan unit ini. Kemudian di industri yang membutuhkan air demineral, artinya air yang hilang mineralnya, tidak mengandung mineral, itu biasanya menggunakan desalinasi. Seperti misalnya kalau di Jawa itu ada pembangkit listrik Python. Python itu menggunakan kalau nggak salah tenaga Python itu tenaga apa ya? Pakai tenaga uap mungkin ya. Itu dia menggunakan ini, tetapi masih menggunakan karena ini ya penelitian tentang membran filter ini masih terus berkembang ya, masih terus berkembang. Jadi bukan teknologi yang memang benar-benar sudah settle, artinya teknologi itu yang sudah benar-benar paten gitu, tidak banyak perubahan. Artinya unit membran ini masih terus mengalami perkembangan, masih terus mengalami perbaikan-perbaikan gitu. Sehingga di beberapa unit itu membran filternya tidak hanya memanfaatkan air permeatnya. Jadi air yang reject water-nya itu dikembalikan lagi ke laut. Seperti yang terjadi yang tadi saya ceritakan ada di unit PL pembangkit listrik Python yang ada di Jawa Timur. Itu kan termasuk pembangkit listrik besar itu Python itu. Itu reject water-nya dikembalikan lagi ke air laut. Jadi artinya tidak dilakukan pemanfaatan terhadap reject water. Padahal reject water itu sendiri bisa bernilai ekonomi gitu. Kalau kita mau nanti membandingkan cost unit membran dengan produk yang dihasilkannya gitu. Artinya produk yang dihasilkan sebenarnya tidak hanya air permeat tetapi juga air dari reject water-nya. Itu sampai di sini ada yang ditanyakan, ini referensi yang digunakan, ada yang ditanyakan tentang membran water. Sebelum nanti saya masuk ada beberapa yang perlu kita baca juga tentang ini. Ayo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, masih puasa kan ya? Jam segini masih ini kan puasanya masih aman. Aman, Bu. Ya itu. Kalau aman kok nggak bersuara ya?
Ayo silakan kalau mau tanya. Kalau enggak saya lanjutkan ini. Ibu izin, Bu. Iya, oke. Kalau osmosis itu kan dia prosesnya ada perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah misalnya kan. Berarti Iya. kalau desalinasi itu Bu, misalnya kita mau desalinasi air laut, berarti nanti kita sediakan juga Kak Bu air tawar gitu. Kenapa? Kalau Suaranya misalnya putus yang terakhir. gini Bu, Iya. kan kalau misalnya kita mau desalinasi air laut Mhm. pakai membran, berarti Mhm. kita harus sediakan juga Kak Bu air yang tawar biar nanti kadar garamnya itu bisa pindah. Disediakan air tawar untuk? Supaya bisa pindah Bu kadar garamnya. Oh, enggak. Itu tadi untuk menggambarkan prosesnya gitu, bukan disediakan air tawar. Jadi untuk menggambarkan proses yang terjadi dengan proses osmose itu tadi, itu digambarkan dengan kalau kondisi air yang seperti itu tadi. Kondisi air dengan 2 perbedaan konsentrasi itu. Tapi kalau kita sudah dioperasikan unitnya ya enggak. Jadi, air feed-nya, air masuknya itu adalah air laut, kemudian masuk ke unit filtrasi dengan ada, penambahan tekanan, itu nanti akan membuat air permeate-nya akan keluar melewati membran itu tadi. Seperti itu. Jadi itu tadi hanya gambaran proses yang terjadi, tapi prosesnya sendiri ya enggak ditambahkan air air tawar, enggak. Kalau Oh iya Bu, enggak makasih Bu. yang di Kutim itu kayaknya di Kutim itu pernah ada, di daerah mana gitu ya, saya lupa. Ada di desa apa gitu yang bantuan dari KPC itu kalau nggak salah pernah ada unit IPA yang pakai ini membran. Mungkin di daerah pinggir laut atau di mana saya kurang kurang tahu persisnya, tetapi ya itu hanya baru pemakaian beberapa kali tapi itu tidak berfungsi. Karena ya ini, yang paling paling urgent untuk diperhatikan di unit filter itu kan sama seperti filter filter yang sebelumnya kan itu ada proses penyumbatan penyumbatan karena kan ini kan memang untuk memisahkan material padatannya dengan yang ada di molekul airnya kan itu dipisahkan karena proses pemisahan itu pasti materialnya akan tertinggal. Nah, itu yang kadang-kadang membuat, unit ini kemudian tidak bisa efektif ya ketika proses kalau di membran penyumbatan, kalau di filter ada clogging itu yang akan mengganggu, proses kerjanya dari unit ini gitu. Nah, itu ya juga yang, terjadi kalau di daerah Kutim sampai akhirnya tidak beroperasi lagi. Oke, ini saya sedikit ini ada lagi yang bisa saya share. Ini terkait ini, data dari file dari WHO ya terkait dengan, unit filtrasi. Kelihatan ya? Jadi untuk unit, desalinasi kan impurities dari air laut itu kan beragam ya. Impurities dari air laut itu beragam dengan partikel juga yang beragam sehingga proses desalinasi itu sendiri tidak bisa dilakukan atau dibebankan kinerjanya oleh satu unit membran. Misalnya dipaksakan untuk kita hanya mau pakai membran RO saja, yang ada ya unit RO-nya cepat jebol gitu. Sama seperti kita melakukan pengolahan dengan raw water misalnya air sungai yang, mungkin partikelnya beragam ya, itu juga kan ada unit pretreatment-nya. Begitu juga proses desalinasi ini. Jadi pretreatment-nya perlu dilakukan karena apa? Karena kita tidak mau membebani unit di akhirnya. Unit akhir yang digunakan kan adalah unit ini RO-nya. Jadi RO-nya tidak terbebani oleh
material yang seharusnya bukan job desk-nya dia gitu. Karena kan dia ukurannya kecil, ukuran porinya kecil. Beban job desk-nya dia hanya untuk menurunkan material-material yang ukurannya memang sesuai dengan yang seharusnya dia turunkan. Kalau yang material-material lebih besar, itu dibebankan oleh unit yang lainnya. Jadi kalau semua dibebankan ke dia, ya material-material yang besar itu akan mengganggu gitu. Sangat disayangkan karena unit RO-nya jadi akan terganggu. Sementara material-material besar itu bisa dihilangkan di pengolahan sebelumnya gitu. Sehingga masih tetap memerlukan ini ada pre-treatment, kemudian ada treatment dan ada post-treatment. Kalau menurut kalian post-treatment itu untuk apa? Kalau pre-treatment kita tahu tujuannya untuk mengurangi partikel-partikel yang ukurannya lebih besar yang bisa diturunkan di unit sebelumnya sehingga biar tidak mengganggu atau tidak membebani unit di membran RO-nya, membran akhirnya. Kalau post treatment-nya untuk apa? Ayo, untuk apa? Post treatment. Post treatment itu artinya kan pasca treatment. Kalau di membran itu produk yang dihasilkan itu nanti jadinya apa sih kalau misalnya kita desalinasi? Produk yang dihasilkan air apa? Ini nanti kalian lengkapnya kalian baca sendiri ya. Ini saya mungkin hanya lompat-lompat yang bagian-bagian yang sekiranya terkait dengan proses yang perlu. Oke, kita masuk ke pre-treatment aja kalau gitu. Pre-treatment dilakukan untuk mereduksi salah satunya adalah partikulat dan organic matter atau NOM. NOM itu kalau di bahasa kita itu kalau NOM itu di bahasa kita itu nilai P value. Nilai P value atau nilai permanganat. Jadi kalau kalian sudah pernah ngambil mata kuliah labeling ya, itu mungkin ada uji zat organiknya ada bermacam-macam. Nah, kalau di kita yang masuk di aturan standar baku mutu itu adalah zat organik yang diukur dengan nilai permanganat value. Jadi nilai permanganatnya P value istilahnya. Nah, itu kalau di kita itu NOM itu P value itu. Ini tadi mana ya? Jadi untuk menurunkan itu tadi yang bisa dilakukan adalah unit pre-treatment mana ya kok nggak ada ya? Ini bawah ya. Nah, pre-treatment itu bisa dilakukan kalau ukuran materialnya termasuk dalam yang mikro, kita bisa menggunakan unit mikrofiltrasi, nanofiltrasi itu termasuk dalam unitnya pre-treatment di desalinasi. Jadi ada kalau tadi lihat di grafiknya kan kita bisa melihat posisinya nanofiltrasi di mana, mikrofiltrasi di mana, kemudian RO di mana. Nah, mikrofiltrasi dan nanofiltrasi itu ada di yang bisa menurunkan mikropartikel dan setelahnya termasuk juga bakteri dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi unit pre-treatment. Meskipun nanti tergantung kondisi ininya ya, tergantung kondisi air bakunya ya.
tergantung kondisi air bakunya karena apa? Karena kondisi air laut kan juga, berbeda-beda ya. Mungkin ada yang, eee, partikel-partikel besar di air laut itu terikut, lumpur dan sebagainya. Kondisi impuritisnya setiap tempat itu berbeda. Nah, kalau yang fisik makro partikelnya banyak ya berarti harus ada unit-unit fisik seperti biasa mungkin, eee, preset, paraset atau mungkin perlu koagulasi, jadi tergantung kondisinya. Nah, kalau sudah kondisi yang mikro partikel itu bisa digunakan pretreatment adalah macrofiltration atau nanofiltration. Yang tujuannya adalah, untuk ini partikulat dan, atau mikroorganisme yang, eee, berikatan dengan dissolved solidnya, jadi untuk mengurangi TDS-nya. Kemudian post-treatment itu kenapa digunakan kalau untuk desalinasi, karena hasil dari desalinasi ini kan tadi, proses membran itu bisa memfilter sampai ke 99% dari material yang terlarutnya. Jadi garam-garam mineralnya itu bisa dihilangkan sampai 99 lebih persen. Artinya apa? Artinya air yang dihasilkan itu dalam kondisi yang kekurangan mineral. Nah, post treatment ini adalah fungsinya untuk remineralisasi, artinya menambahkan material-material yang, menjadi unsur-unsur penting untuk, kebutuhan kita gitu. Kebutuhan di air itu kan kita tidak membutuhkan air dalam kondisi yang air murni ya. Air murni artinya H2O yang benar-benar air murni seperti air ini Aquades gitu. Yang kita butuhkan kan bukan itu. Sehingga, eee, post treatment ini perlu karena banyak hilangnya, mineral-mineral itu tadi, sehingga perlu blending dan reminerasi remineralisasi dengan menginjeksi mineral-mineral yang diperlukan. Sehingga, material itu tetap ada di dalam air, sehingga, sesuai dengan standar kebutuhan air minum untuk, difungsikan atau digunakan oleh manusia. Jadi diinjeksikan material-material itu sesuai dengan standar yang, diperbolehkan untuk kebutuhan air kita. Tadi kemudian nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ini ada file 2 tentang ini ya, tabel untuk ring, TDS-nya. TDS-nya kalau di air laut itu memang sangat tinggi. Kalau di air kita aja paling sampai hanya ribuan, nggak sampai puluhan ribu seperti ini kalau dari air ini ya, air tawar. Ini, material-material utama yang ada di air laut itu kadarnya seperti ini. Apa saja yang ada. Kalau kondisi air payo ya, kalau air payo kondisinya berbeda lagi karena air payo itu dia sudah ada percampuran dengan air tawar sehingga kondisinya berbeda. Ini kondisi, beberapa komposisi dari karakteristik air laut di beberapa tempat, kondisi air normalnya ini di beberapa tempat yang di sekitar Mediterania, di sekitar Timur Tengah, kemudian, Red Sea, Laut Merah, itu yang kondisi, kadar garam ya, klorinnya itu tinggi. Klorinnya tinggi. Makanya kenapa tadi yang saya sebutkan reject water itu
bisa jadi material atau reject water itu bisa dimanfaatkan lagi karena kayak ini kan material-material ini kan dihilangkan. Kemudian ada ini. Kalau kalian ingat CL main itu fungsinya untuk apa? Nah, itu bisa menjadi kunci kenapa reject water itu bisa dimanfaatkan kembali. Ini juga disebutkan suspended solidnya di remove, kemudian pH, kemudian ada disinfeksi itu juga bisa digunakan untuk mengontrol biofouling. Kalau biofouling itu adalah fouling yang disebabkan oleh bio. Bio adalah material yang hidup, artinya fouling-nya itu disebabkan oleh keberadaan mikroorganismenya. Mikroorganisme yang mungkin dia berikatan dengan material partikel padatan atau biologi itu sendiri yang membentuk lapisan di permukaan membran. Nah, itu disebut dengan biofouling. Jadi fouling yang disebabkan oleh material biologi. Ini post treatmentnya, jadi penambahan chemical untuk menambah material mineral yang terdapat di atau mineral yang terdapat di air permeat atau air yang dihasilkan. Kemudian ini ada sistem pengendalian fouling. Ini ada jurnal yang saya ambil dari jurusan teknik kimia. Jadi yang banyak menggunakan membran ini ada kalau pakar membrannya Indonesia ini Pak I. Gede Wenten itu juga dari jurusan teknik kimia ITB. Ini kayaknya ada beberapa materi yang di-share dari Pak Wenten. Jadi ini kalau di Indonesia itu pakarnya membran. Membran ini memang yang banyak menggunakan atau ilmu tentang membran ini banyak di teknik kimia. Ini jenis-jenis fouling inorganik mengacu pada pengendapan mineral. Kemudian ada mineralnya macam-macam ya, dari kalsium dan sebagainya. Kemudian ada organic fouling, adalah adsorpsi atau pengendakan bahan organik terlarut dan koloid pada permukaan membran oleh protein, polisakarida, dan seterusnya. Kemudian ada biological fouling, ini tadi pertumbuhan spesies biologi pada permukaan membran. Sehingga semua jenis fouling ini pasti akan mengganggu fluk atau mengganggu mekanisme kerja dari membran filternya. Yang mempengaruhi fouling adalah yang pertama adalah dari temperatur. Temperatur ini dalam hubungannya dengan karena temperatur tinggi itu akan berproses terhadap reaksi kimia. Reaksi kimia itu dipengaruhi oleh suhu. Ini pada suhu tinggi pengaruhnya. Kemudian adanya gas terlarut dari air umpan atau feed. Air umpan itu air bakunya, air yang masuk air feednya. Karena gas terlarut ini menghalangi proses aliran dari permeat atau aliran dari air produknya. Kemudian sumber airnya itu sendiri, karakteristik sumber air bakunya itu juga akan mempengaruhi kalau misalnya ada yang menggunakan air sungai atau air danau, kemudian air laut dan sebagainya, itu akan mempengaruhi proses fouling itu sendiri.
Nah, mekanisme falling yang terjadi yang pertama adalah adsorpsi. Ini kalau kita lihat dari proses filter yang secara fisik filter biasa seperti rapid sand filter, kemudian slow sand juga terjadi proses clogging-nya juga bisa karena adanya ini materi yang teradsorb di pori-pori, kemudian ada block atau penutupan pori-pori oleh material dari Volan. Volan itu istilahnya ya kalau kita ini sebenarnya hampir sama tetapi banyak menggunakan istilah yang berbeda. Kalau volan itu, materialnya. Jadi kalau volan itu material yang menyebabkan falling, itu adalah volan. Kalau terjadi ini berarti terjadi block itu artinya material, pori-porinya dari membran itu tertutup. Belum, Dek. Kemudian ada terjadi deposisi, yaitu ketika diameter dari volan itu lebih besar dari besar pori-porinya, sehingga dia terdeposisi atau terendapkan pada permukaan membran, kemudian membentuk cake atau membentuk lapisan-lapisan yang double gitu, jadi membesar. Itu kemudian bagaimana cara mengendalikan falling? Nah ini diambil dari lecture note itu jadi dari materi kuliahnya I Gede Wenten, Pak Wenten. Kemudian peristiwa falling itu dipengaruhi oleh karakteristik membran itu sendiri, karakteristik umpan. Umpan itu artinya ini menerjemahkan dari fit ya, kalau di membran filter itu istilah air masuknya atau air masuk inlet itu feeding. Kemudian proses operasinya itu sendiri. Karakteristik membrannya, tipe membrannya yang seperti apa. Kemudian metode untuk pengendalian dikelompokkan menjadi 3, yaitu secara fisik, hidrodinamika, dan kimia. Secara fisik dilakukan dengan menambahkan partikel atau penggunaan dan listrik untuk menarik komponen foulannya dari permukaan membran. Jadi pada kondisi terjadi jadi rutin dilakukan seperti kita melakukan big wash itu, jadi rutin dilakukan pembersihan dengan cara memberikan ini untuk menarik komponen material foulannya. Kemudian secara dinamika melakukan perubahan fisik pada desain modul untuk meningkatkan kualitas. Jadi desain fisiknya yang dirubah. Desain fisiknya itu ya seperti tadi merubah arah model aliran menjadi dead end, cross flow seperti itu. Dari dead end menjadi cross flow itu membantu menghindari terjadinya proses falling. Pengendalian kimia, kalau pengendalian kimia jadi menambahkan material anti falling. Jadi ada material yang anti falling. Artinya material itu lapisan membrannya itu mempunyai gaya tolak terhadap foulannya sehingga foulannya tidak menempel di permukaannya gitu. Jadi ada membran yang dilapisi dengan material kimia untuk mencegah terjadinya falling ini tadi. Itu tadi beberapa pengendalian terhadap falling. Jadi prosesnya itu sama sebenarnya seperti kita melakukan proses backwash ya. Jadi kita lakukan pembersihan. Jadi proses backwash itu kan proses pembersihan untuk menghilangkan materi-materi itu tadi. Nah ini jadi seperti itu kurang lebihnya untuk ini bisa dibaca lebih lengkapnya untuk di material tadi yang dari WHO terkait desalinasi ada 2 materi, kemudian ini dari paper atau jurnal
yang terkait dengan pengendalian fouling bisa dibaca. Jadi ini seperti ini gambarannya, proses dari backwash atau pembersihannya terhadap tekanan dan flow. Jadi kondisi sudah turun kemudian akan naik lagi, akan seperti itu. Jadi ini berulang ya, prosesnya diulang. Jadi kita ketika sudah, searah dengan waktu kinerja dari membran, filter apapun sebenarnya kinerjanya berhubungan dengan waktu dan fluk. Fluk ini kalau di membran itu indikatornya adalah fluk atau daya kemampuan untuk memfilter, jadi untuk memindahkan massa, itu semakin dengan waktu dia akan menurun. Untuk menghindari ini terus menurun sampai ke sini itu adalah dengan backwash atau pembersihan tadi fouling. Kemudian nanti akan seperti itu terus, prosesnya berulang. Jadi grafiknya akan seperti ini, akan seperti ini. Jadi berulang sehingga kita perlu melakukan cleaning atau pembersihan terhadap material-material penyebab fouling itu tadi. Seperti itu untuk materi tentang membran filter. Ini ada beberapa jenis foulant yang kimiawi ya. Ini riset terkait dengan beberapa material yang digunakan untuk proses pembersihannya. Kalau foulantnya tipenya jenis ini, menggunakan ini dan seterusnya. Nah, kalau di kita sendiri sebenarnya proses yang terjadi dengan membran filter, kalau kita kan fokusnya memang di pengolahan air ya. Tapi membran filter itu sendiri tidak hanya digunakan untuk di pengolahan air sebenarnya. Kalau tahu proses hemodialisis di rumah sakit itu prosesnya juga sama seperti proses ini. Hemodialisis cuci darah ya, hemodialisis itu cuci darah untuk pasien yang menderita gagal ginjal itu juga prosesnya proses seperti ini. Kemudian di unit-unit pengolahan makanan, minuman itu juga beberapa menggunakan unit membran filter. Jadi tidak hanya digunakan untuk pengolahan di air bersih atau air minum, tetapi juga digunakan di beberapa industri dan di bidang kesehatan. Itu juga banyak menggunakan ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, nanti material ini saya share, bisa kalian baca. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan ini? Ayo, jangan-jangan pada tidur ini. Ayo, ada yang ditanyakan terkait dengan membran filter? Sebenarnya kalau untuk membran ini kalian harus banyak baca sih terkait dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan membran. Kalau di kita memang tidak banyak penelitian terkait membran. Biasanya kalau arahnya untuk ke air bersih, ya banyak desalinasi, proses membrannya dari desalinasi. Atau kalau di kita bukan desalinasi, bisa juga untuk pengolahan air minum. Pengolahan air minum bisa juga menggunakan unit ini. Tetapi sebenarnya sayang sih kalau pakai ini. Kalau bukan air yang materialnya harus dihilangkan dengan membran ya. Kalau materialnya ukurannya, indikatornya itu sebenarnya dari TDS-nya. Kalau TDS-nya tidak sebesar seperti air laut, itu sebenarnya sayang kalau hanya digunakan membran. Karena artinya nanti banyak mineral-mineral juga yang hilang gitu. Makanya unit membran ini banyak digunakannya untuk desalinasi, karena kalau desalinasi memang sejauh ini proses yang paling cepat untuk bisa menghasilkan air bersih
ya pakai membran. Kalau unit-unit lain banyak yang belum efektif. Jadi seperti misalnya evaporasi. Evaporasi efektif tetapi prosesnya lama untuk bisa menghasilkan produk air baku air produk yang dihasilkan lama gitu. Dan seperti evaporasi kan kalau evaporasinya membutuhkan energi untuk pemanasan itu. Sebenarnya sama membutuhkan energi juga tetapi proses lebih cepat menggunakan membran filter dibandingkan dengan misalnya evaporasi untuk teknologi untuk teknologi teknologi untuk desalinasi. Jadi untuk mendapatkan air sebagai air bersih maupun air minum kalau menggunakan desalinasi lebih cepat dihasilkan dengan menggunakan membran dibandingkan kalau misalnya kita evaporasi. Sehingga di beberapa negara yang mungkin air tawarnya mulai berkurang, air laut itu bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan air bersih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ayo jangan tidur dong. Ayo nggak ada yang tanya terkait dengan membran ini? Aduh, diem semua. Jangan-jangan pada tidur ini. Ayo boleh silahkan tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Selanjutnya nanti kita setelah filter kita mungkin masuk ke disinfeksi ya. Disinfeksi atau mungkin aerasi dulu. Aerasi. Kalau aerasi pada kondisi khusus ya, pada kondisi air yang karakteristiknya khusus kita menggunakan aerasi, presipitasi itu kan air yang khusus karakteristiknya tidak semua. Jadi artinya kita menggunakan pilihan unit apa yang akan kita gunakan, yang akan kita pilih untuk mendapatkan air bersih atau air minum itu tergantung dengan karakteristik air bakunya ya. Tidak bisa kita samakan misalnya unitnya harus ABC atau unitnya harus konvensional seperti unit pengolahan lengkap yang ada di PDAM gitu. Tidak bisa disamakan. Jadi pengolahan lengkap, istilah pengolahan lengkap di PDAM itu karena ya memang untuk air baku yang air dari air sungai gitu. Lengkap itu, istilah lengkap itu kalau menurut saya unit pengolahannya lengkap artinya bisa menurunkan semua parameter yang ingin dihilangkan dari material air bakunya. Artinya misalnya dia Fe-nya tinggi berarti harus ada unit untuk menurunkan Fe. Misalnya kesadahannya tinggi harus ada unit untuk menurunkan kesadahan sehingga tercapailah air produk yang seperti air yang diharapkan. Ada yang ditanyakan terkait ini? Nggak ada. Kalau nggak ada nanti mungkin materinya bisa saya share lewat PC. Kalau kita masih belum bisa masuk di mall. Oke, sampai sini saya akhiri untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.